Lik bingung. Arka menggelengkan kepala. Tuan, tolong ambil kembali emas ini, jangan ambil kebahagiaanku lagi. Emas ini membuatku takut, membuatku curiga, dan membuatku lupa caranya bersyukur. Lanjut Arka dengan tulus. Tuan Malik terdiam. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia terkubur oleh hartanya sendiri hingga lupa cara merasa tenang. Aku lebih memilih gubuk bocor tapi hati tenang daripada rumah megah tapi hati penuh ketakutan. Ucap Arka. Tuan Malik mulai merenung. Ia melihat Arka yang kini tampak lega. Setelah melepaskan beban emas itu, Arka kemudian berjalan keluar dari rumah besar itu. Begitu sampai di luar, ia menghirup napas dalam-dalam. Ia mulai bersiul lagi. Iramanya jauh lebih indah dari sebelumnya. Seolah-olah alam ikut menyambut kembalinya keceriaan Arka. Tuan Malik memperhatikan dari jendela. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa iri, melainkan merasa kagum. Tuan Malik menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dirampas atau dibeli dari orang lain. Ia mulai belajar dari Arka. Ia mulai membagikan sebagian hartanya untuk menolong orang-orang yang kelaparan di desa. Anehnya, setiap kali Tuan Malik memberi, ia merasa hatinya sedikit lebih ringan. Ia mulai bisa tersenyum kecil. Arka kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia tetap bekerja keras, namun tidak lagi mengejar sesuatu yang bukan miliknya. Ia tetap berteman dengan burung-burung, sungai, dan angin. Baginya, itu adalah kekayaan yang tak terbatas. Penduduk desa senang melihat Arka kembali menjadi pemuda yang ceria. Mereka belajar bahwa kebahagiaan itu sederhana. Tuan Malik dan Arka akhirnya menjadi teman baik. Tuan Malik sering mengunjungi gubuk Arka hanya untuk mendengar petuah bijaknya. Kebahagiaan adalah saat kita merasa cukup, kata Arka pada suatu sore saat mereka duduk bersama. Tuan Malik mengangguk setuju. Ia kini tahu bahwa tidak ada yang bisa mengambil kebahagiaan seseorang kecuali dirinya sendiri yang mengizinkannya. Arka tetap menjadi orang termiskin secara materi, tetapi ia adalah orang terkaya di hati. Namanya dikenang sebagai penjaga kebahagiaan di desa itu hingga ia tua. Dan dongeng ini mengingatkan kita semua untuk selalu menjaga apa yang membuat hati kita damai. Jangan biarkan benda-benda duniawi merusak ketenangan yang kita miliki di dalam jiwa. Sebab kebahagiaan sejati adalah harta yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun.